Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Satu Bukan Kamar Soto. Di kesempatan kali ini kita mau berbagi tips lagi bagaimana caranya agar cana auranti kita itu menjadi cana auranti yang gondrong ya. Langsung saja kita ke videonya, gas ke. Nah oke guys, di depan kita sudah ada salah satu cana auranti Kamar Sato ya, yang memiliki dorsal yang lumayan gondrong ya. Dan itu ikan yang waktu itu mentalnya masih belum ada. Sekarang untuk mental ini udah lumayan ya, lumayan bagus. Nah untuk ikan ini sendiri tuh bisa saya bilang ini tuh ikan yang bakal menjadi ikan yang gondrong. Kenapa? Nah bisa kita lihat untuk ukuran dorsalnya sendiri ya, bukan ukuran, lebar dorsal. Lebar dorsalnya sendiri tuh sama badan tuh bisa kita lihat 1:1 ya kalau untuk badan, dan ini dengan ukuran ikan yang masih sangat-sangat kecil ya. Ikan ini tuh kalau nggak salah terakhir ukur tuh size-nya masih sekitar 13-14 cm. Dan bisa kita lihat juga untuk ikan yang emang mempunyai genetik gondrong, biasanya selain dorsal, ekornya juga dia lebih panjang ya biasanya. Nah itu. Nah kita akan bahas mengenai auranti gondrong untuk kali ini. Di Kamar Sato sendiri, ini sekali lagi mohon maaf nih, sebelum kita memulai videonya, saya minta maaf apabila ada yang tidak pas atau seperti apa. Di sini di konten kali ini saya bermaksud untuk menjelaskan berdasarkan pengalaman dan ilmu yang kita dapat atau kita tahu ya. Jadi tidak ada, sekali lagi tidak ada niatan untuk menggurui atau so tahu, tapi ini berdasarkan pengalaman dan ilmu yang kita tahu. Oke, jadi untuk yang pertama, kenapa auranti bisa gondrong? Jawabannya biasanya untuk auranti itu bisa gondrong bisa dipengaruhi dengan satu, faktor keturunan atau genetik ya. Biasanya ikan-ikan dengan genetik gondrong itu ya seperti ini contohnya, dari kecil pun dia udah bisa kelihatan. Nah ini bisa kita lihat video sebelum dia keluar mental ya, ini ada videonya nih. Nah barusan video yang kita lihat adalah ikan ini sebelum mentalnya keluar ya. Waktu itu kita kira-kira nggak tahu sebulan yang lalu, nggak tahu sebulan lebih yang lalu ya, ikan ini tuh masih susah untuk layering. Dan bisa kita lihat untuk posisi dorsalnya pun udah sangat-sangat terlihat ya kalau ikan ini tuh bakal menjadi ikan yang gondrong. Nah selain faktor genetik, kita juga harus memahami dan mengetahui pakan yang bisa mendongkrak untuk cana auranti agar dia menjadi ikan yang gondrong. Nah pakannya itu apa? Untuk di Kamar Sato sendiri, biasanya untuk cana auranti agar dorsalnya menjadi gondrong, kita biasa menggunakan sawah ya. Dan pemberian katak sawah pun biasanya di Kamar Sato sendiri kita memberikan katak sawah 1-2 kali. Ya tiap juga bisa, karena takutnya kan walaupun itu makanan hidup ya, atau makanan bencana kan, kalau misalkan kita sesuatu yang berbeda itu tidak baik ya guys ya. Jadi sesuaikan aja lah kalau di Kamar Sato itu kan 1 minggu 2 kali aja, maaf ya. Nah selain katak sawah, biasanya ulat juga sih, ulat hongkong ya, ulat hongkong juga bisa membuat cana auranti itu gondrong. Nah ulat hongkong, biasanya ulat hongkong itu sangat baik untuk menaikkan mental cana. Jadi kalau misalkan cana mentalnya bagus, otomatis dorsalnya itu akan selalu tegaknya karena dia akan selalu
mengakibatkan ikan itu akan terlihat gondrong. Dan fungsinya katak sawah, kita berikan katak sawah. Karena katak sawah selain fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan tulang, biasanya setiap dorsal memiliki satu tulang. Nah, untuk katak sawah sendiri bisa mempercepat yaitu dari satu menjadi dua. Kan untuk biasanya dorsal atas itu satu menjadi dua, untuk ekor dari satu jadi dua, dari dua jadi empat. Nah, seperti itulah untuk katak sawah itu. Tujuannya itu agar ikan itu pertumbuhan dorsal, tulang-tulang dorsal, tulang-tulang ana, pintail itu tuh semakin cepat ya. Juga untuk katak sawah sendiri biasanya fungsinya itu mempertegak, memperlebar gitu bukaan dari dorsal-dorsal cana tersebut. Jadi untuk ulat hongkong dan katak sawah itu merupakan pakan paketan ya untuk membuat cana auranti itu menjadi gondrong. Nah, balik lagi, kenapa saya tidak rekomendasikan kita kasih makan setiap hari? Karena yang satu ya, nomor satu, itu kan namanya makanan hidup yang memiliki protein yang sangat besar ya. Kalau misalkan kita berikan tiap hari, otomatis ikan bisa menjadi oversize atau buntet ya. Bukan buntet sih, gemoy. Gemoy itu gendut ya. Otomatis kalau misalkan ikan terlihat gendut, ikan gendut itu kan otomatis ya, jangankan terlihat gondrong gitu, badannya aja yang gede tapi dorsanya kelihatan pendek biasanya gitu. Jadi saya tidak rekomendasikan untuk makan itu diberikan setiap hari. Nah, di sini juga selain ikan yang ini tuh, ikan yang mempunyai genetik gondrong itu yaitu sikinan. Ini nih sikinannya. Nah, sebentar kita pindah ke sikinan. Nah, ini dia kinan. Ini kinan tuh auranti PO-an awal dari kamar Sato ya. Ini tuh emang ikan dari kecil udah terlihat bakat gondrongnya. Nih, ini videonya nih. Bisa kalian lihat untuk bukaan ekor juga dia tuh dari kecil udah sangat-sangat enak ya, udah ngebuka. Terus juga untuk tulang-tulang ekornya tuh kelihatan banget sih untuk ikan genetik yang mempunyai genetik gondrong ya. Ini ikannya pengen digelap-gelap terus di sini tuh, yang terang-terang. Nah, kita beri lampu tuh untuk bukaan ekor ya. Kita lihat tulang-tulang ekor kinan tuh enak banget ya, terlihat banget bahwa ikan ini tuh ikan yang gondrong gitu. Jadi tinggal kita sesuaikan pakan, terus untuk tempat juga. Biasanya kalau misalkan ikan dengan tempat yang lumayan luas ya, ikan juga kan cepat untuk pertumbuhannya. Nah, untuk tempat itu biasanya disesuaikan dengan size, biasanya 2-3 kali dari size ikan tersebut. Tapi ada tapinya juga ya, kalau misalkan emang ikan mentalnya udah ngunci, mentalnya udah enak gitu, ini tuh ikan sikinan tuh size-nya 13-14 cm, tapi saya simpennya di tank 60-30. Kenapa saya berani simpen di tank besar? Ya tadi, kembali lagi ke tadi, karena ikan ini mentalnya itu udah ngunci, jadi tidak akan merubah mental dari ikan tersebut. Nah, begitulah kira-kira dari kamar Sato tuh kan kebanyakan kemarin-kemarin banyak yang nanya, Bang, gimana sih cara agar ikan menjadi gondrong? Bang, gimana sih cara ikan menjadi gondrong? Nah, sekalian saja saya jawab di konten ini gitu ya. Untuk ukuran tank kita udah bahas juga di konten kita sebelumnya, bisa di scroll aja ke bawah. Untuk melatih mental juga kita udah buatkan juga kontennya. Untuk semuanya lah, kalau untuk auranti itu biasanya kita ketika ada informasi baru pasti kita update. Dan apabila informasinya sudah kita update, ya kita tinggal scroll aja ke bawah gitu. Nah, satu lagi hal yang bisa diterapkan agar auranti menjadi gondrong itu, kita memberikan arus ya.
Ini kan kalau untuk Kinan kita berinya biopom. Nah, kalau misalkan untuk yang lebih baiknya itu kita berikan arus dari PH ya, powerhead itu. Biasanya kalau saya sendiri itu PH seperti ini. Maaf nih untuk si londok lampunya mati guys. PH seperti ini saya gunakan untuk tembak airnya itu biasanya untuk paralonnya itu saya nggak keatasin. Kalau untuk treatment gondrong biasanya saya langsung tembakan menjadi arus ya di akuarium ini. Seperti itulah kira-kiranya informasi yang bisa saya sampaikan di konten kali ini mengenai cara agar ikan cana auranti menjadi gondrong. Terima kasih banyak untuk kalian yang selalu support channel Kamar Sato. Tanpa kalian kita bukan apa-apa, dan tanpa kalian kita juga kurang semangat. Pokoknya lancar terus rezekinya. Dan jangan lupa tersenyum, karena tersenyum itu ibadah. Tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.